Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah, dan bersolawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali melaksanakan perkuliahan online audit internal, di mana ini merupakan pertemuan yang kedua, dan di sini kita akan membahas materi tentang pengetahuan umum audit internal. Ini perlu untuk kita pelajari karena ketika kita nanti berprofesi sebagai seorang auditor internal, kita harus mengetahui standar-standar apa saja yang harus kita patuhi ketika kita melakukan suatu pekerjaan sebagai seorang auditor internal. Standar itu harus kita patuhi, kemudian sudah berstandar internasional ya. Memang ada ketetapannya bahwa itu standar profesi seorang auditor internal. Jadi siapapun nanti yang berprofesi sebagai auditor internal, dia harus memahami standar itu, dan standar itu berlaku sama di setiap perusahaan atau entitas gitu. Jadi ini merupakan pengetahuan umum yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Di mana dalam pengetahuan umum sini isinya adalah standar internasional untuk praktek profesional auditing internal. Jadi kita nanti sebagai salah satu orang yang akan berprofesi sebagai audit internal, kita harus bisa memahami ini. Tujuannya adalah yang pertama, ini akan dijadikan sebagai panduan kepatuhan dengan unsur-unsur wajib dalam kerangka praktek profesional yang bertaraf internasional. Jadi ini skalanya internasional. Kemudian yang kedua, menyediakan kerangka kerja untuk melakukan dan mempromosikan berbagai layanan audit internal sebagai nilai tambah perusahaan. Jadi artinya nanti ketika kita berprofesi sebagai seorang auditor internal, setidaknya dalam perusahaan itu sudah memiliki nilai tambah dengan adanya audit internal, baik nanti dari segi kinerja, tata kelola, resiko, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menetapkan dasar untuk evaluasi kinerja audit internal. Jadi kalau kita kerja, tentu harus ada evaluasi ya. Kan kalau dalam manajemen itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, pengorganisasian, dan tentu dari pelaksanaan itu harus ada evaluasi. Begitu juga dalam audit internal. Kita perlu melakukan evaluasi kerja sebagai seorang auditor internal. Bagaimana hasil yang sudah kita capai selama kita berprofesi sebagai seorang auditor internal. Kemudian yang berikutnya, mendorong peningkatan proses dan operasi organisasi. Jadi ini merupakan sebuah proses yang tujuannya adalah untuk peningkatan proses organisasi, baik dari segi operasional maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Artinya dengan adanya auditor internal, diharapkan nanti operasi dari organisasi ini dapat berjalan lebih baik lagi dibandingkan dengan tidak adanya seorang auditor internal dalam organisasi tersebut. Kemudian standar internasional itu ada dua kategori utama. Yang pertama ada standar atribut, nanti yang kedua ada standar kinerja. Kalau standar atribut di sini akan membahas masalah organisasi dan individu yang melakukan auditor internal ya. Tapi kalau standar kinerja, dia menggambarkan sifat audit internal dan memberikan kriteria kualitas yang dapat mengukur kinerja layanan. Jadi atribut dan standar kinerja berlaku untuk semua layanan audit internal. Jadi ada perbedaannya. Kalau atribut itu berarti berhubungan dengan organisasi dan individunya, tapi kalau kinerja berhubungan dengan layanan yang nantinya harus dapat diukur seberapa besar
pengaruh dari pelayanan kinerja ini terhadap kemajuan atau nilai tambah bagi organisasi. Kemudian apa itu isi dari standar atribut atau standar yang mengatur tentang organisasi dan individu? Jadi yang pertama itu ada standar yang nomor 1000. Itu isinya tentang tujuan, wewenang, dan tanggung jawab. Jadi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab ini merupakan suatu aktivitas audit internal yang dapat didefinisikan secara formal dalam suatu piagam audit internal dan harus sesuai dengan visi misi internal dan unsur yang wajib dalam kerangka kerja praktek profesional. Artinya nanti auditor internal ini tugasnya, kemudian wewenang dan tanggung jawab itu harus sudah tertera secara formal dalam piagam audit internal atau namanya adalah charter audit ya, atau audit charter. Dalam piagam audit internal ini semua akan diatur apa wewenang dari auditor internal, apa tanggung jawab auditor internal, apa-apa saja yang akan diperiksa oleh seorang auditor internal, bagaimana prosedur pemeriksaannya, kemudian bagaimana prosedur pelaporannya, dan bagaimana prosedur dari tindak lanjut hasil pemeriksaan. Karena kalau kita sudah melakukan suatu pemeriksaan tanpa ada monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut, tentu itu akan menjadi hal yang kurang bermakna bagi perusahaan. Karena dengan adanya audit internal ini seharusnya perusahaan sudah bisa mengetahui di mana letak kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang diharapkan dapat diperbaiki dengan melakukan monitoring tindak lanjut hasil dari internal audit ini. Kemudian yang kedua, di sini standar 1010. Jadi ini masih merupakan anak dari standar yang sebelumnya ya. Karena di sini standarnya 1010. Jadi ini masih bagian dari standar yang atas. Di mana di sini ada mengakui panduan wajib dalam piagam audit internal. Jadi sebagaimana saya uraikan tadi, semuanya yang diatur dalam piagam audit internal itu harus dipatuhi oleh seorang auditor internal dalam melaksanakan tugas sebagai auditor internal dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, itu standar 1100. Ini tentang independensi dan objektivitas. Jadi karena seorang auditor itu tentu harus memiliki sifat independen dan objektif dalam melaksanakan tugas sebagai seorang auditor. Jadi ketika seorang auditor tidak dapat berlaku independen atau tidak objektif, maka hasil dari pemeriksaan yang dilakukan pun itu diragukan ya, kualitasnya itu. Kemudian yang berikutnya ada standar 1110. Ini masih merupakan bagian dari standar yang 1100 ini ya, karena masih sama ini. Independensi organisasi. Jadi kepala auditor internal harus bertanggung jawab kepada suatu level organisasi yang memungkinkan aktivitas audit internal dapat dilaksanakan tanggung jawabnya. Artinya nanti di sini si kepala auditor ini dia harus bertanggung jawab kepada siapa? Jelas di sini ada suatu level organisasi yang tempat dia harus melaksanakan pertanggungjawabannya atas aktivitas audit yang sudah dilaksanakan gitu. Mungkin dalam jajaran direktur itu ada level-levelnya ya. Karena kalau dalam perusahaan itu kan ada namanya struktur organisasi ya. Jadi jelas nanti kepada siapa dia harus bertanggung jawab si auditor internal ini. Kemudian kalau ini tadi masalah dalam organisasi, kedudukannya dalam organisasi ya. Tapi kalau yang ini objektivitas individu. Artinya sebagai seorang auditor internal dia harus memiliki sikap yang objektif, tidak memihak Jadi objektif itu kan tidak memihak dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Artinya kita juga tidak boleh melibatkan diri
terhadap kepentingan-kepentingan tertentu ketika kita melakukan audit dalam suatu organisasi. Jadi sifat kita harus objektif. Kemudian yang berikutnya, di sini standar yang 1130, ini masih bagian juga dari yang 11 tadi. Kendala terhadap independensi dan objektivitas. Jadi ini merupakan suatu hal yang wajar ya, ketika suatu pekerjaan itu mengalami kendala. Tapi dengan adanya kendala itu diharapkan tidak akan memperlemah kedudukan auditor internal dalam suatu organisasi. Jadi dengan adanya kendala ini, nanti diharapkan apa yang menjadi kelemahan itu dapat diungkapkan dalam laporannya itu. Kemudian yang berikutnya, standar 1200, ini masalah professional care ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah penugasan yang harus dilaksanakan dengan menggunakan keahlian atau kecakapan dan kecermatan profesional ya, atau do professional care. Artinya ketika seseorang akan ditugaskan sebagai auditor internal, harus dipertimbangkan keahlian atau kecakapan dan kecermatan profesionalnya. Apakah dia memiliki keahlian dalam bidang audit atau tidak? Karena kalau orang tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang audit, bagaimana kita akan menugaskan orang tersebut melaksanakan pekerjaan sebagai seorang auditor internal? Setidaknya dia harus menguasai beberapa bidang ya dalam auditor internal itu, seperti akuntansi, kemudian pengendalian internal, teknologi informasi, yang semuanya dapat mendukung kegiatan-kegiatan selama melaksanakan pekerjaan sebagai seorang auditor internal. Kemudian yang berikutnya, di sini masalah kecakapan ya. Jadi auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, kecakapan itu bisa juga berasal dari komunikasi. Jadi bagaimana seorang dapat berkomunikasi yang baik ya? Karena dalam seorang auditor itu kan tidak bisa dia akan berlaku seolah-olah dia sebagai seorang pengadil. Karena dia akan melakukan bagaimana caranya agar memperoleh data sebanyak mungkin yang akan dijadikan sebagai alat atau sebagai dasar dia mengambil keputusan dalam melaksanakan auditor internal. Dan untuk memperoleh data itu tentunya bukan hal yang mudah ya. Dia harus melakukan pendekatan-pendekatan, tentunya dengan komunikasi-komunikasi yang dapat mempermudah akses dalam memperoleh data tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya, ini berhubungan dengan masalah kecermatan profesional atau do professional care. Di sini dalam auditor internal dia harus menerapkan ini. Yang diharapkan dari auditor internal ini cukup bijaksana dan kompeten. Jadi ini berhubungan dengan masalah kompetensi dan kebijaksanaan. Tadi apa masalahnya? Jadi ketika sebelumnya sudah membahas tentang objektivitas dan objektivitas ya. Jadi di sana secara objektif kita dapat berlaku bijaksana dalam mencermati suatu permasalahan yang kita temukan selama kita melaksanakan audit internal. Kemudian standar yang berikutnya, ini ada pengembangan profesional yang berkelanjutan. Jadi auditor internal pun dia dituntut ya untuk selalu meningkatkan kompetensi, yaitu dengan bisa melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga profesi audit ya, atau diadakan oleh perusahaan itu sendiri dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi auditor internal ya. Jadi bisa dilakukan secara internal dan bisa dilakukan secara eksternal.
Kemudian yang berikutnya di sini ada standar 1300. Ini tentang program assurance dan peningkatan kualitas. Artinya apa? Di sini berarti si kepala audit juga harus bisa mengembangkan dan memelihara ya, atau menjamin kualitas dan peningkatan program yang mencakup semua aspek kegiatan audit internal. Jadi tentu ini bukan berhubungan dengan masalah kompetensi saja, tapi bagaimana cara meningkatkan kompetensi tersebut dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas ya. Mungkin dia akan menyediakan anggaran, kemudian akan melakukan mengirim ya anggota auditor internal untuk mengikuti pendidikan. Nah, pendidikan auditor internal ini kan banyak dan berjenjang ya. Itu bisa diikuti dari yang dasar sampai yang tingkat atas. Dan nanti kalau kita mau mengikuti pun ada dan bisa memperoleh gelar juga, itu KIA namanya, Quality Internal Auditor. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi berhubungan dengan masalah standar atribut, ini yang berhubungan dengan masalah standar kinerja ya. Jadi kalau standar kinerja, ini yang pertama ada standar 2000. Bagaimana cara mengelola aktivitas audit internal? Tujuannya apa? Dan mengapa di sini perlu dilakukan pengelolaan? Yang pertama adalah ini untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab yang termasuk dalam piagam audit internal. Karena dalam piagam audit internal itu kan sudah dijelaskan ya, apa visi, apa misi dari audit internal itu sendiri. Jadi dengan mengelola aktivitas audit internal ya, diharapkan tujuan yang sudah ditetapkan dalam piagam audit internal itu dapat tercapai. Kemudian yang kedua, anggota individualnya mematuhi kode etik dan standar. Jadi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai seorang auditor internal, diharapkan anggota dari auditor internalnya itu dapat mematuhi kode etik dan standar yang sudah ditentukan oleh manajemen ya. Tentunya ini sesuai dengan standar internasional profesi auditor internal. Kemudian yang C, mempertimbangkan tren dan masalah yang muncul yang dapat berdampak pada organisasi. Jadi di sini ada tren dan masalah ya. Tentunya ini berarti nanti akan berhubungan dengan masalah perkembangan dan resiko-resiko yang harus dihadapi, yang tentunya nanti dapat berdampak pada organisasi. Nanti dalam pembahasan auditor internal, di sini akan kita bahas tentang mengelola resiko bisnis atau manajemen resiko. Jadi bagaimana di sana dia akan memetakan resiko-resiko yang terjadi dalam manajemen dan bagian-bagian mana saja yang perlu mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu ya, atau yang diprioritaskan dalam auditin internal ini. Kemudian bagiannya untuk standar kinerja, yang pertama itu ada standar 210. Itu tentang perencanaan. Artinya di sini kepala audit harus menetapkan rencana berbasis resiko untuk menentukan prioritas kegiatan audit internal konsisten dengan tujuan organisasi. Kemudian kepala audit harus meninjau dan menyesuaikan rencana sebagaimana diperlukan dalam menanggapi perubahan dalam bisnis, resiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian organisasi. Jadi inilah perencanaan yang perlu dibuat oleh auditor internal ya. Jadi dalam hal ini yang menentukan perencanaan adalah kepala auditor internalnya. Jadi pertimbangannya apa? Ini sudah disebutkan ini. Harus meninjau dan menyesuaikan rencana ya yang diperlukan dalam menanggapi perubahan, kemudian resiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian internal. Ini yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan auditor internal. Kemudian yang berikutnya, standar 1020. Ini tentang komunikasi dan persetujuan.
Jadi kepala auditor tuh harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit internal dengan persyaratan sumber daya, termasuk perubahan sementara yang signifikan kepada manajemen senior dan dewan untuk ditinjau dan disetujui. Karena tentunya dalam melaksanakan kegiatannya, setelah dia membuat perencanaan kegiatan untuk audit internal, tentu sudah dapat diketahui kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh bagian auditor internal ini. Dan yang tidak kalah penting adalah yang berhubungan dengan masalah sumber dana. Karena di sini ada persyaratan sumber daya. Sumber daya itu bisa dibagi menjadi dua, bisa sumber daya keuangan dan sumber daya non keuangan. Kalau yang berhubungan dengan sumber daya keuangan, berarti nanti akan berhubungan dengan masalah penganggaran dan sebagainya. Kalau yang berhubungan dengan non keuangan, bisa terdiri dari sumber daya manusia, kemudian sumber daya yang lain sebagai fasilitas pendukung, bawahnya ada tempat kantor ya, peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan audit internal gitu. Dan itu harus dikomunikasikan dengan pihak manajemen senior ya, untuk memperoleh persetujuan. Karena kalau rencana dari auditor internal ini tidak disetujui oleh pihak manajemen ya, tentu ini akan menjadi kendala selama dia melaksanakan kegiatan audit internal ya. Karena kebutuhan peralatan dan sebagainya tidak disupport oleh manajemen. Untuk memperoleh hasil yang signifikan atau hasil yang memuaskan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi, tentunya ini harus mendapat dukungan penuh dari manajemen untuk melaksanakan kegiatan auditor internal. Kemudian yang berikutnya, ini masalah standar yang 2030, ini pengelolaan sumber daya. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa sumber daya itu ada dua kemungkinan ya, ada sumber daya keuangan dan sumber daya non keuangan. Jadi ini harus dikelola sebaik mungkin. Apa yang dibutuhkan oleh pihak auditor internal sesuai dengan kebutuhannya, kemudian memadai dan digunakan secara efektif untuk mencapai rencana yang disetujui. Jadi ini dari pihak auditor internal juga, ketika sumber daya yang dibutuhkan sudah disetujui oleh pihak manajemen, dia juga harus mampu mengelola secara efektif untuk menggunakan sumber daya yang ada tersebut. Jadi jangan sampai nanti yang sudah disetujui dan sudah diadakan oleh pihak manajemen tapi tidak dapat digunakan secara efektif oleh auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya tersebut. Itu tentu akan menjadi masalah sendiri ya. Bukan di manajemen bermasalahnya, tapi justru di auditor internal sendiri yang menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya, ini ada standar 2040. Ini berhubungan dengan kebijakan dan prosedur. Jadi si eksekutif atau kepala audit harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memandu kegiatan audit internal. Jadi ada suatu kebijakan atau prosedur yang dibuat oleh kepala auditor internal ya. Di dalam kegiatan, setiap kegiatan organisasi itu kan namanya ada SOP biasanya, standar operasional prosedur ya. Itu akan dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Dan audit itu kan macam-macam ya. Ada audit keuangan, ada audit operasional, ada audit kinerja, ada audit manajemen dan sebagainya. Dan juga ada audit dengan tujuan tertentu. Itu tentu memiliki prosedur-prosedur yang berbeda. Seperti audit kinerja dengan audit operasional itu tentu akan memiliki cara yang berbeda ya. Karena kalau audit kinerja kita akan lebih terfokus pada hasil. Tapi kalau audit operasional ini akan lebih terfokus pada prosesnya gitu. Apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang berikutnya, di sini ada standar 2050 yaitu tentang koordinasi dan ketergantungan.
Artinya di sini dalam hal pelaksanaan kegiatan audit, dia juga harus berbagi informasi, saling berkoordinasi, dan mempertimbangkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, baik itu nanti kepada manajemen tingkat atas ya, sebagai penyedia layanan konsultasi, ataupun kepada bagian-bagian lain yang memang diperlukan. Karena informasi ini juga diperlukan oleh pihak-pihak lainnya. Ketika kita akan melakukan suatu audit, pihak yang diaudit pun harus sudah siap, gitu ya. Apa-apa yang dibutuhkan oleh auditor, dia harus tahu, harus sudah mendapat pemberitahuan. Jadi bukan berarti auditor internal itu harus dilakukan secara mendadak atau inspeksi mendadak, gitu ya. Tapi ada prosedur yang diatur ya, yaitu dengan cara berkoordinasi. Kemudian yang berikutnya, di sini ada masalah pelaporan ke manajemen senior dan dewan ya. Jadi kepala audit ini dia secara berkala dia harus membuat laporan kepada manajemen senior dan dewan ya, tentang tujuan, kemudian wewenang, tanggung jawab, dan kinerja kegiatan auditor internal sesuai dengan rencana dan pada kesesuaian dengan kode etik dan standar. Jadi ini yang perlu dikomunikasikan atau dilaporkan kepada manajemen seniornya ya. Kalau namanya berkala, itu artinya berarti harus dilakukan secara rutin ya, ada waktunya, apakah itu bulanan, apakah itu mingguan, atau triwulan, dan sebagainya. Apa yang sudah dilakukan oleh auditor internal sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dan bagaimana hasilnya gitu. Itu harus dibuat laporan kepada manajemen senior dan dewan. Kemudian yang berikutnya, di sini standar 2100. Ini sifat dasar dari pekerjaan. Jadi auditor internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi peningkatan proses tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan berbasis resiko. Jadi ini dasar-dasar pekerjaan bagi seorang auditor internal ya. Dia harus bisa membantu meningkatkan proses tata kelola, kemudian manajemen risiko dan pengendalian organisasi. Makanya ini yang 3 ini nanti akan menjadi fokus utama dalam pembelajaran kita di pertemuan yang selanjutnya ya. Kita akan bahas bagaimana tata kelola sebuah organisasi, kemudian bagaimana cara memanage resiko bisnis, dan bagaimana kerangka dan konsep pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Kemudian yang berikutnya, ini standar 2110. Ini berbicara tentang tata kelola. Jadi ini masih merupakan bagian dari standar yang sebelumnya tadi ya. Karena tadi ada tata kelola, ada manajemen resiko, dan ada pengendalian internal. Jadi ini yang pertama, yaitu untuk tata kelola. Jadi aktivitas yang perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambah dalam proses peningkatan tata kelola organisasi, ini beberapa hal yang dapat dilakukan. Seperti yang pertama, membuat keputusan strategis dan operasional. Kemudian yang kedua, mengawasi pengelolaan resiko dan pengendalian. Yang ketiga, pengembangan etika dan nilai yang sesuai dalam organisasi. Kemudian yang keempat atau yang D, memastikan bahwa pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi telah efektif. Kemudian mengkomunikasikan informasi resiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif di antara dewan, auditor internal dan eksternal, para penyedia jasa ansuran, dan manajemen ya, atau serta manajemen. Karena nanti hubungan antara auditor internal dan eksternal juga dia harus berjalan dengan baik. Ketika auditor internal dia akan melakukan audit dalam organisasi, harus ada komunikasi dengan audit internalnya.
Kemudian ini yang manajemen risiko. Kalau yang pertama tadi tata kelola, yang ini berhubungan dengan manajemen risikonya. Jadi kegiatan auditor internal harus mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko. Jadi bagaimana dia melakukan atau mengelola risiko bisnis, sehingga dari risiko-risiko itu dapat kita ketahui mana yang paling berpotensi menanggung resiko tinggi bagi organisasi ya. Bagaimana caranya? Di sini yang pertama, tujuan organisasi mendukung dan menyelaraskan dengan visi organisasi. Jadi kalau tujuan itu kan visi ya, kemudian harus selaras dengan misi. Kemudian yang berikutnya, resiko signifikan diidentifikasi dan dinilai. Jadi dalam manajemen resiko kan, bagaimana saya sebutkan tadi, mana yang paling berpotensi beresiko tinggi, itu harus diidentifikasi dan bisa dilakukan prioritas untuk pengawasan oleh audit internal. Kemudian di sini ada respon risiko yang tepat dipilih yang menyelaraskan resiko dengan selera risiko organisasi. Artinya nanti resiko itu pun harus selaras ya, antara resiko yang sudah kita pilih tadi atau manage tadi dengan resiko organisasi. Kemudian yang berikutnya, informasi resiko yang relevan ditangkap dan dikomunikasikan secara tepat waktu ke seluruh organisasi. Ini bisa memungkinkan staf, manajemen, dan dewan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Karena mereka sudah, karena auditor sudah memetakan resiko, sehingga sudah tahu resiko-resiko mana yang bakal terjadi. Ini dikomunikasikan dengan seluruh jajaran organisasi, baik itu staf atau manajemen, sehingga mereka nanti dapat berjalan atau menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebaik mungkin ya, dengan meminimalisir resiko yang kemungkinan terjadi. Kemudian yang berikutnya, di sini ada standar 2130. Ini berhubungan dengan masalah pengendalian. Kalau tadi kita bicara tata kelola, kemudian manajemen resiko, dan ini berhubungan dengan pengendalian internal. Jadi audit internal itu harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan dengan mendorong peningkatan yang berkelanjutan. Jadi bagaimana proses pengendalian internal? Di sini yang pertama ada pengendalian kegiatan ya. Jadi standar yang pertama ini kegiatan. Jadi ini masih merupakan bagian dari yang atas ini. Jadi auditor internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam menanggapi resiko dalam tata kelola operasi dan sistem informasi.